Halo Ibu Bella, Kakak Bella, apa Ibu Bella nih panggil? Kakak ya? Enggak, B aja. B, oh KB gitu ya, KB, KB. KB. Keluarga berencana. Coba dong Kak Bella, mungkin bisa memperkenalkan diri buat teman-teman kita atau buat penonton kita di channel kita, silakan. Hai, aku B. Nabela, cuman biasa dipanggil B. Aku temennya Ipin. Apa ya? Ini kita mau bahas apa sih? Ya, sebenarnya perkenalan diri dulu buat mereka biar mereka kenal musiknya. Aku asal kayak anak-anak baru masuk pertama sekolah gitu ya. Iya. Hai, aku Cuna Bella Dilian. biasa aku dipanggil B. Gitu ya. Kan itu kan nama ayah aku Apon ya. Bisa gitu ya, kita orang tua ya. Ya kan kalau perkenalan anak TK kan gitu. Oh iya, boleh. Terus tinggal di mana? Kita asalnya dari Aceh Utara, tepatnya Loksum. Oh ya, ngomong-ngomong ngemeng-ngemeng Bella, kamu tahu nggak tentang masalah perekonomian di Aceh Utara ini? Kalau masalah perekonomian, kalau khususnya aku nggak tahu sih, kurang tahu karena nggak pernah untuk dalamin kayak gimana perkembangan ekonomi rakyat yang di sini ya. Ya. Cuman kalau kita lihat sih perkembangannya nggak terlalu pesat. Kayak kafe-kafe juga banyak yang tutup, gitu kan. Kayak kita juga tempat-tempat kuliner bisa kita duduk santai sama keluarga juga masih kurang, bukan nggak ada, cuman kurang. Kalau untuk khusus di kota Loksukun ya, bukan Aceh Utara, khususin karena kalau Aceh Utara itu kan luas. Oh iya, betul Loksukun ya. Yang di tempat kita tinggal yang biasa kita lihat, dan itu kan menurut opini kita yang selama ini kita lihat. Berarti kalau bisa kira-kira itu untuk bisa memajukan buat masyarakat ekonomi apa? Mungkin adakah umbul-umbul ataupun ada masukan-masukan untuk masyarakat kita dari Bu Bella? Ini kita kan nggak pernah tahu yang membuat faktor yang membuat kafe-kafe banyak tutup itu kan kita nggak pernah tahu. Apa karena memang perekonomian itu memang kayak terlalu sulit, ataupun mungkin dari itu kalau misalnya dari pihak pembeli ya. Kalau dari pihak penjualnya, ataukah produk-produk yang dijual itu memang nggak terlalu bagus, baik dari kualitas ataupun kuantitas. Kalau menurut kamu gimana? Gimana ya kalau misalnya untuk ekonomi Aceh Utara, untuk masyarakat kayak khusus pedagang pinggiran, mereka mungkin gimana ya? Mungkin mereka untuk menjual bisa, atau bisa berkarya dengan menjual sesuatu, makanan kayak minuman gitu kan. Cuma kalau untuk masyarakat nggak ada, ngapain kita jualan? Siapa yang beli? Dan mereka pun nggak bisa kaya. Kalau bisa kaya. Tapi pernah dengar nggak sih kalimat yang bilang gini, setiap ada yang jual pasti ada yang beli? Iya. Tapi stuck ya. Stuck. Contoh nih, karena laku, tapi putarnya lama. Mungkin kalau misalnya di Banda Aceh dia jualan pinggiran jalan, contoh misalnya kayak makanan, kayak minuman, mungkin bisa dapat 1 juta satu hari. Tapi di sini paling banyak cepeling 150.000 lah ya, bahasa beda. 150.000 udah banyak banget itu. Itu kotornya, belum laba bersihnya. Untungannya lagi ya. Lo gimana coba pikir deh, gimana orang mau makan buat makan anaknya. Karena kayaknya kan ini, kalau seandainya aku nih ya, kalau aku jadi pembeli, pasti kita nyari yang murah ya. Terlepas dari kita ada uang ataupun nggak uang, siapapun tetap nyari yang murah, enak kan gitu. Tapi kan kayaknya yang namanya ada harga kan, ada kualitas, ada gitu kan. Kualitas kan gitu kan. Tapi kalau uang kita minim, ya kualitas ece-ece pun boleh lah, yang penting kenyang gitu kan. Jadinya ya udah, nanti ujung-ujungnya apa, kalau kita jual yang kualitas yang mahal, kualitas yang bagus dengan harga yang mahal, nanti ujung-ujungnya
yang bukan terlalu peminat, misalnya kuliner nih. Kuliner. Misalnya kita jual burger, tapi yang burger dari daging asli. Terus kita jual, kita bandrol harga itu dengan harga kayak per piece-nya itu 20.000. Mereka kan bakal ngebandingin sama yang gila, masa burger harganya segitu gitu kan. Tanpa mereka cari tahu bahan-bahannya itu dari mana, dari apa, yang kenapa, apa yang membuat burger itu mahal, apa yang membuat burger itu beda dari harga burger-burger yang lain ataupun gitu kan. Tapi karena ekonomi tadi, mereka nggak mencari tahu hal itu, jadi kayak lebih ke mending beli yang nasi yang harganya 10.000 dapat 2 kenyang gitu, ya kan? Dapat makan. Jadi kayaknya itu salah satu faktor sih sebenarnya. Ya, karena efek ekonomi juga. Iya, efek ekonomi, makanya tadi. Iya. Karena ekonomi jadinya kan jadi perbandingan dengan yang kayak tadi itu. Susah sih, cuman aku pengennya gitu kan, kayak di Luxukun ini dulu kan sempat ada tuh tempat-tempat kita duduk untuk kuliner gitu kan, sore-sore kita bawa keluarga, anak, ataupun kita duduk sama teman gitu kan, untuk duduk nongkrong, sekedar ngemil-ngemil ataupun minum. Memang masih ada, kalau untuk kafe-kafe sebagian ada, cuman kayak khusus untuk kuliner, jajanan-jajanan pasar yang apa namanya, yang tempat perkumpulan, khusus kayak satu tempat itu kita bisa datang ya sambil keliling, sambil bawa anak sambil milih makanan apa ya yang kita mau gitu kan, jajanan. Dulu kan sempat ada tuh di lapangan, sekarang kan udah nggak ada. Emang pernah ada ya? Tapi nggak tahu sih faktor apa kenapa ditutup, itu aku nggak tahu. Nah, aku nggak jualan di situ, jadi aku nggak tahu gitu kan. Tiba-tiba kayak udah nggak ada aja. Terus jadi kayak pengen oke lah nih udah nggak adain gitu kan, itu kan udah kosong. Kenapa nggak dicoba untuk buat yang lebih bagus gitu, kayak dibuat memang pemerintah. Ini saran ya, ini saran dari aku, saran gitu kan. Maksudnya kenapa nggak dibuat, ya buat peraturan kalau memang dia dibuat untuk ini tempat kita jualan, untuk mendukung UMKM yang di Luxukun. Jadi karena aku punya teman, dia buat donat di rumah, donat dia tuh enak, tapi dia nggak punya lapak, nggak punya tempat untuk dia promoin produknya. Kenapa? Mungkin kan dia jual donat dengan harga yang lumayan murah, itu kan harganya. Kalau dia sewa tempat yang kayak Aruku atau apa, ada kemungkinan dia nggak bisa lagi jual dengan harga segitu. Yang bakal pergi siapa? Konsumennya kan? Ya, karena faktor pertama ya, kurang masyarakat. Nah, itu balik lagi ke ekonomi tadi kan? Kenapa? Ketika dia menjual, dia jual donat nih, dia nyewa toko kan, nyewa toko produknya dijual. Kalau misalnya masyarakat kurang, sama aja putarnya lama, dan dia bisa menyewa toko nih, contoh 3 juta setahun. Emang nyampe gitu, nggak nyampe dong kayaknya. Iya, makanya jadi aku pengen kayak dibuat misalnya ada lahan ya, ada lahan untuk bisa kita buat di situ tempat khusus kuliner. Nah, saran misalnya kayak kita bisa lah kita mencapai ke salah satu pemerintah dinas apa gitu, untuk kita kasih saran ataupun apa, kita kasih usulan, kita buat yuk gini, terus dibuat kayak per apa ya namanya, kayak lapak jualan tapi per lapak gitu ya, lapak gitu. Nah, disekat-sekat gitu. Tapi kita nggak bayar sewa, lebih tepatnya kayak bayar bayar keamanan, bayar kebersihan, bayar listrik, bayar boleh lah kita bayar, bukan bayar sewa, kayak bayar pajak atau apa gitu kan. Berarti pemerintah yang menyediakan. Menyediakan, tapi kita tetap kayak bayar nanti kan iuran, nanti kita kayak ada peraturan dari pemerintahnya. Contoh kalian tuh karena kita di Aceh kan itu sesuai syariat, ya kan, jadi kayak cuman boleh sampai jam 12, ataupun yang perempuan yang gadis-gadisnya itu cuman boleh sampai jam 11. Terlepas dari itu nanti kita ada sidak khusus langsung ke lapangan, ya berarti
kalau dari sini ya kalian memang udah menanggung resiko itu karena peraturannya itu udah dibuat gitu kan. Terus sama kebersihan kita memang siapapun yang nyewa lapak di situ ataupun yang punya lapak di situ itu harus menjaga kebersihannya. Setelah tutup toko itu harus dibersihin segala macam. Tapi kalau seandainya nggak dilakuin itu bakal dikasih surat peringatan gitu. Maksudnya gunanya tuh kayak supaya tertib loh, jadinya bagus, jadinya bersih gitu. Itu sih sebenarnya nggak kumuh. Jadinya kalau memang ini terus kalau udah tutup misalnya belum buka pagi kan itu bersih, jadi nggak mengganggu pandangan lah. Tapi kalau bisa menurut kamu ini untuk bisa masyarakat masuk dari luar untuk ke Aceh Utara khususnya Lok Sukun, bagaimana? Apakah ada solusi atau ada saran untuk pemerintahan? Maksudnya gimana? Untuk dia buka usaha? Bukan ini kita mulai nih. Ya itu kan usaha beda. Lain ini kita ngomong misalnya kayak kita butuh masyarakat nih dari luar gitu. Orang luar datang ke tempat kita biar rame. Contoh misalnya ada orang kampung, dia bisa ada rumah, dia bisa ini masyarakat rame nih. Masyarakat rame ke tempat kita, kayak misalnya ada perkantoran, ada rumah sakit besar, ada kampus yang lagi bagus, otomatis pasti datang orang luar. Udah pasti. Iya, dan masyarakat jadi rame. Orang-orang masyarakat yang di Lusman juga bisa membuat buka usaha enak, bisa membuat usaha, jadi lebih mudah mendapatkan ekonomi. Sebenarnya ya ini dari sisi apa nih, kita menerima atau enggaknya gitu? Bukan, sarannya ya kalau memang udah ada rumah sakitnya ataupun udah ada kampusnya ya otomatis kan ya memang bakalan rame gitu. Cuman kan memang ini kampus itu kan ini loh, pembangunan rumah sakit ataupun kampus itu kan nggak kayak butuh waktu beberapa bulan atau apa gitu. Itu kan besar gitu kan. Besar ya, dan maksudnya itu kan memang proyek besar gitu kan. Jadi ya nggak segampang itu. Mungkin kalaupun memang udah ada kayak sekarang ada memang kan, cuman belum terlalu aktif. Mungkin nanti saat aktif mungkin ada kemungkinan rame. Ada kemungkinan rame. Berarti cuma karena kita nggak ada pendatang sih. Nggak ada pendatang ya. Itu aja. Karena kan kalau pendatang itu kan memang apa ya? Memang cari gini, ibaratnya gini. Kalau kita ngekos, kita kayak malas loh untuk masak. Mending beli, ya kan? Nah, bagaimana caranya untuk ada pendatang ke kita? Apakah itu? Maksudnya gini kan? Maksud kamu gini kan? Kayak apa sih what I have to do untuk supaya kita tuh menarik pendatang untuk datang ke tempat kita gitu. Nah, itu dia. Itu salah satunya mungkin kayak yang kamu bilang tadi, adanya kampus, adanya ya, tapi kan harus kampus gede ya. Iya, udah pasti dong. Kampus negeri. Nah, atau kayak ini deh yang membuat lahan jualan ya, apa? Kayak festival kuliner. Festival kuliner. Tapi kayak festival kulinernya kayak misalnya dibuat setahun sekali gitu ya. Festival kuliner Aceh Utara misalnya. Contoh gitu. Itu minta isinya kemana sih? Tahu. Ya aku juga nggak tahu. Orang aku nggak tahu sama bertahan gila. Iya sih, aku juga nggak tahu, nggak ngerti. Itu pakai IO ya? Iya, tapi itu kayak asli bisa ada sebuah festival. Festival gitu tapi satu lapak. Iya, jadi kan ibarat. Iya benar-benar. Jadi yang lo sukunya orang nggak tahu apa itu lo sukun. Tinggal di mana kamu? Lo sukun. Di mana bang? Di mana kak lo sukun? Di mana adik? Jadi nggak ada yang wow. Tapi itu bener loh. Karena aku juga pernah kan kayak live di salah satu sosial media gitu kan. Misalnya ditanya dari mana? Dari Aceh. Aku bilang. Aceh di mananya? Di Lok Sukun. Lok Semawe katanya gitu. Jadi mereka tuh masih dengan Lok Sukun itu masih tabu. Oh iya. Karena kalau dulu kan memang Lok Semawe itu kan ibu kota Aceh Utara sebelum pecah. Jadi mereka taunya Lok Semawe gitu kan.
sebenarnya bagus sih kayak festival kuliner itu. Jadi pun pedagang-pedagang kecil kayak contoh kayak tadi ya teman kita nggak jauh-jauh kayak teman aku yang jual donat, dia bisa mempromosikan kapan ya saat festival kuliner itu, ya kan? Iya, Terus itu kayak di spanduknya dia buat WA-nya gini-gini itu kan, Iya. itu kayak mendukung untuk memajukan UMKM Masyarakat ya? ya kan? Keren tuh. Iya. Karena kadang-kadang kalau orang beli ini dia gini sambilan jalan-jalan nggak niat beli nih, Ya, ya kan? bener. Nah gitu, Iya. jalan-jalan yuk ke festival kuliner. Nggak mungkin dong nggak bawa uang. Pasti dong. Pasti bawa uang, apalagi dia bawa anak pasti, Iya. ya kan? Pasti bawa uang. Ya minimal 20.000 apa 50.000. Iya. Ya semana kemampuan gitu kan. Kalau pergi Nah itu balik lagi nanti kan gitu kan. Itu tergantung peraturan lagi. Kembali lagi ke peraturan tadi. tinggal sih ke Makassar. Iya. berat ya kan. Ngen. Saya selalu sensor. Nah terus gitu sambil jalan-jalan nih, jalan-jalan gitu kan. Apalagi si cewek, apalagi si cowok bawa cewek, Betul. nggak mungkin nggak bawa uang. Oh, iya kan, gitu kan. dong. Mau ditaruh di mana muka ya kan? Makan apa adek? Bang, adek aus. Ada yang haus nggak apa-apa, telan ludah aja. Boleh tuh. Wah parah ini. Nah terus gitu sambil jalan-jalan, menarik. Iya, ada Itu kita kayak pengalaman pribadi aja. Misalnya kita bawa uang kan nggak, kita ke mall itu kan nggak harus belanja, tapi kita bawa Cuci mata, uang, cuci mata. tapi tiba-tiba ada yang menarik, kayak pengen lah, ya udah ujung-ujung Do dia. Ya do itu dia. dia. Nah itu dia peblok rugo-rugo pe mati Nanti mau kan gimana? tega banget Nanti mau gimana? yang udah deh udah maksud. Ada lagi? Nah, ada diskon nggak? Nggak. Wah gila. Nah itu Jelas. ya kan, jadi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ya laku gitu. Iya. Cuma kalau misalnya untuk super ini untuk mall itu mustahil. Nggak kayak festival tadi loh. Kalau mall mungkin ketika ada semua itu kayak seperti ada kampus, ada rumah sakit besar, ada perusahaan, mungkin ada bakal terjadi itu mall ada besar, tapi mustahil. Nggak, maksudnya nggak pun mall ya, kayak swalayan agak lumayan besar yang ada eskalator. Eskalator boleh. Ya kan maksudnya gitu. Apa itu eskalator? Ringin yang jajan? Bukan gini loh. Kalkulator. Haus. Minum. Enggak, silakan. Ya. Tapi kalau bisa contoh nih, lo sekolah lagi nih, ada satu tempat lahan seperti misalnya kayak anak-anak itu anak sekolahan main latihan drum band, Iya loh. latihan drum band, latihan pencak silat atau apa gitulah, kayak budaya lah ya, budaya aja deh ya. Dulu pas aku SMP, kamu SMP di mana sih? Pesantren. Oh pesantren ya? Nggak ada drum band ya maksudnya gini, dulu di SMP di Lok Sukun itu ada drum band. Setiap sore itu ada di lapangan, ada mereka latihan. Tapi kalau untuk pencak silat kayaknya aku pernah dengar ada di tempat di Kemarin Teman. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah nih. Bisa gue tuh kayak satu lahan tempat, Iya, semua di situ. Jadi orang pedagang pinggir jalan nih bisa jual di situ loh, datang orang nih duduk sama keluarga sama ya, anak. tapi bukan gini kan, maksudnya bukan jualan tetap. Iya. Nah, Itu mereka datang ke situ, datang nonton. Contoh nih, kamu sama ya kita nonton itu ya drum band, sore-sorean gitu. Bawa anak-anak, bawa istri, bawa anak, buat teman nongkrong. Sambil nonton drum band, ada yang jualan cemilan kayak apa kayak cepuluh kayak. cemilan cepuluh. Iya, jadi ada pemasukan buat masyarakat jual pinggir jalan. Ada aja lah Yang gitu. gerobakan itu kan. Gitu toh. Iya. Aku nggak tahu lahannya ada atau enggak. Tapi yang kayak latihan itu juga nggak tahu sih. Nggak pernah lihat begitu. Gak ada ya? Karnaval juga kemarin nggak ada kan? Karnaval ada. Nggak ada yang Lok Sukunnya, kecamatan Lok Sukunnya. Itu kecamatan lain masih ada. Atau mungkin dari Nggak tahu kenapa. Aku nggak tahu alasannya kenapa. ya mungkin dari Tapi anak TK cuman kemarin itu kayak anak TK naik mobil
jalan-jalan itu juga nggak berhenti. Aku tahu karena kan aku cek kemarin tuh nganter itu. Gitu. Tapi nggak ada sih. Nggak tahu ya kenapa nggak ada itu nggak tahu. Tahu? Nggak tahu. Karena diumumkan. Nggak Diumumkan gitu. Nggak ada. Nggak tahu tiba-tiba kayak kenapa. Tiba-tiba udah nggak ada lagi drum band kayak dulu. Dulu kan abang aku main drum band pas SMA. Terus itu teman kita juga Sintan dulu kan mayoran SMP. Oh, bener dia? Iya, masih mayoran SMP. Mayoran SMP. Ini kan memang dulu ada drum band itu. Sekarang nggak tahu. Ya tapi mungkin pemerintahan bisa membuat lahan itu sepertinya. Ya kayak di situ. Jadi kan kayak sore-sore itu kita tahu tujuan kemana Iya. itu. Iya kan? Ini enggak, kebanyakan tuh sorry, misalnya kayak pulang kerja ataupun ada yang mau tidur ya kan, Iya. kita pun pulang kerja, pulang dari tahan, Iya. hujannya tuh. Kemana kita sorry? Nggak kita sendiri lah. Iya, misalnya Pulang abang dari kerja ya kan. Bang, dia mau pergi ya kan? Bang lu udah aja, bahaya bang lu jalan-jalan. Ojak, kan nama kau? yang mau ojak, Anak mau ojak. lamblang gitu aja. Iya bang he, wo kerja bang he karena yang ule. Lah ada jadi hija. Iya, berarti intinya ya kita butuh itu ya, butuh Iya. hiburan buat masyarakat juga ya. Bukan hiburan dalam arti kata jelek gitu kan. Kayak tempat untuk kita bisa santai-santai makan-makan aja. Buat peraturan supaya hal-hal yang tidak diinginkan itu nggak terjadi. Nah, buat peraturan. Itu bisa kita ngomong mak Nggak tahu. atau gimana? Nggak ngerti kita nyampein. Atau kita orang dari kampung, dari misalnya kayak Pici gitu, enggak juga, kayaknya pemerintahan kan, Kalau kecil. bagian lahan gitu, Iya kalau misalnya. sediakan. Kecuali kita punya lahan sendiri itu pun harus ada izin kan. Bisa juga berarti. Berarti Bisa juga. contoh nih aku punya lahan nih, Punya tanah nih Aku gede. punya tanah nih gede. Ya kemungkinan pengen- sama kecilnya. Tanah aku ini pengen misalnya kayak ada sesuatu, contoh misalnya ada buat anak-anak latihan drum band, atau silat gitu, buat mereka latihan gitu. Itu nggak bisa nggak? Nggak tahu. Sekarang karena kan sekolahnya udah nggak ada lagi drum band. Iya, serius? Ya buktinya nggak ada. Lah, beneran? Buktinya udah nggak ada lagi, nggak pernah aku lihat. No, bro. Makanya kita nggak tahu kan. Terus lu punya lahan yang drum band siapa? Ada yang punya syaitan. Punya lahan nih. Ya. Ya kan? Aku Ipin nih yang punya lahan. Untuk apa ya? Untuk anak-anak latihan pencak silat, untuk anak-anak latihan drum band. Ya. Yang drum band siapa? Iya juga ya maksud. Mau jorok itu. Nggak apa-apa biasa. Astaga. Ya kan? Yui. Iya juga ya, karena mungkin sekolah aja nggak menyediakan hal begitu itu dia. untuk anak-anak berkarya ya, berkarya. Contoh hiburan lah, hiburan buat anak-anak. Ada hiburannya. Karena kan kita manusia ini kalau bisa ditegaskan dipaksa untuk selalu belajar nggak akan mampu otak. Masih hiburan. Nggak belajar itu kan nggak harus. Belajar itu banyak versi. Belajar itu nggak harus dengan buku tidak dengan ilmu kan. Sudah ada hal-hal yang nggak bisa kita pelajari dari teori. Ya, Itu. lapangan. Iya, lapangan. Contoh pelajaran hidup ada nggak di buku? Ya ada dong. Itu mah dari pengalaman hidup Nah lah. makanya nggak ada kan. Kayak anak-anak kita ada nggak di buku belajar duduk, belajar berdiri? Nggak ada. Iya. Belajar ngomong nggak ada. Itu dari siapa? Dari lingkungan. Lingkungannya siapa? Ayah, ibu. Iya. Itu. Iya juga ya. Itulah namanya kehidupan. Ya. Ya, kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Kita hanya bisa memberikan solusi kepada siapa. Ya ini kan opini. Ini ya. Ngobrol ya. Apa yang kita rasa, apa yang kita pengen, gitu kan? Pengen apa kak? Pengen kuliner. Kuliner ya. Aku cuma satu pengennya. Pengen apa? Karena lo seperti ini kontak lahirnya, tempat lahir, tempat orang tak tinggal sini. Aku pengen lo seperti ini, acara ini emang maju. Dan aku berharap juga untuk pemerintahan juga untuk membuka kepala, membuka hati untuk masyarakat Loksumur. Ya kayaknya kita harus nyari tapi sih kemana harus kita curahkan ini apa ke pemerintah yang bagian apa. Kita ngomong secara terbuka.
Iya. punya banyak perencanaan yang kita nggak pernah tahu karena kita nggak pernah duduk di posisi dia. Iya, kan? that's right. Gitu kan. Mereka punya tanggung jawab, punya bidang masing-masing yang harus dikerjakan. Jadi nggak semata-mata harus punya kita yang duluan kan, enggak. Banyak loh, banyak yang harus dikerjain. Contoh ini baru dari kita ya, yang saran yang seperti ini. Belum lagi yang lain, masyarakat yang lain, bukan 1-2 orang masyarakat yang cukup banyak. Iya, benar. Nah, itu dia. Intinya juga semua orang butuh, mau dan menginginkan ya kan, perubahan untuk kemacetan. Ya, gitu lah kira-kira. Kira-kira apa? Kita hitung nih. Hitung-hitung. Hitung-hitung. Bilang-bilang. Bilang-bilang. Kira-kira hitung-hitung. Bilang-bilang. Boleh. Gitu. Tapi bilang kan, bilang kan. Iya, bilang-bilang ya. Benar. Sekalian jadi bilu. Bilu apa dulu? Bilu itu orang ini kan, orang Hasan merasa Bilal. Ya Bilu. Aceh Bilu. Oh, Indonesia Bilal. Kalau Aceh Bil gak? Kalau saya komen dong, komen guys. ya aku nggak tahu. Orang Aceh, bahasa Aceh kalau Bilal itu apa? Bilu apa Bayu? Aku bukan nggak tahu, belum tahu. Ya, karena mungkin jarang Belum tahu, ngobrol bahasa iya. karena bahasa baku jarang keluar dari Indonesia. Terus mulut siapa? Mobil berantem. Sensor. Masalahnya. Jalannya sudah mulai Shalala. gereda-gereduk. Shalala. Tapi ada nggak opsi lain kak untuk memasukkan ataupun cerita lain apa gitu kayak apa masalah pedagang kaki lima? Apa ya? Aku kayak gitu. Kalau dikasih apa yang bagus, buat tata kota yang bagus, insya Allah bagus sih. Iya, tapi ditata ya. Iya, tata kota. Dengan cara ditata. Dengan tata kota, ibaratnya gitu. Kalaupun kita mau kasih penggusuran, itu ada tempat kemana orang itu pindah. Oke. Berarti ketika pemerintahan membuat surat bahwa ada penggusuran gitu, tapi mereka tahu kalian pindah kemana gitu. Jadi contoh nih, ini ada pinggir jalan nih ada yang jualan gitu kan. Ya. Ini kan tanah pemerintah nih. Terus ada pelebaran jalan secara tiba-tiba. Oke. Nah, mereka kan harus digusur. Mau nggak mau. Ya memang bukan kewajiban pemerintah untuk mengganti lapak, tapi setidaknya inisiatif ya manusiawi lah sayang gitu kan. Ya kita kasih lapak yang bagus, khususnya misalnya kayak di sini pasar ikan kami buat di sini, terus pasar buah yang khusus ini. Jadi kita tahu harus kemana-kemananya. Kita nyari ini kesini ya, katanya di gini. Kok nyari kuliner kemana? Jadi kalaupun ada orang datang nih dari luar Aceh, Bro Syukur ada apa? Ada kamu. Ada. Ya juga sih, kamu juga ada. Iya juga ya. Gitu kan? Iya kan? Ada festival gitu, ada tempat. Ataupun nggak ada gitu. Kalaupun memang sekali nih, misal sekali aja pergi orang dari Medan misalnya mau ke Banda Aceh, terus mampir dulu Syukur. Tapi dulu Syukur ada loh satu tempat memang dia khusus kuliner, ada banyak pilihan makanan di situ. Tanpa kita sadari, dia bakal jadi sales marketing untuk siapa? Untuk teman-teman yang di sana. Ya kan? Mulutmu. Iya. Kamu. Iya. Omongan orang itu kabar paling cepat. Nah itu dia. Nah, iya kan? Terus sampai dia balik ke Medan, dia bakal bilang ke saudara, kalian nanti kalau misalnya ke arah ke Banda Aceh, kalau emang mau makan, berhenti aja dulu Syukur. Karena di situ banyak pilihan kulinernya. Bener nggak sih? Iya kan? Iya. Bisa menjadi sebuah Daya tarik. Daya tarik. Lama-lama orang nggak tabu lagi dengan nama Lok Sekung. Oh iya, jatuh ke itu lagi ya. Nah, itu dia kembali lagi ke situ, kembali ke lab. Berarti semua terhubung. Nah, jadi siapa ujung-ujungnya saat rakyat atau masyarakat Lok Sekung karena perekonomian yang bagus, siapa yang membantu pedagang-pedagang kecil? Luar. Iya. Nah, itu dia tadi. Paling masuk ya. Hai. Oke lah guys, cukup segini
saja pembicaraan kita. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Dan jangan lupa untuk share, subscribe, dan komen. Like juga bro. Thank you so much. Assalamualaikum.